Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah yang kita ambil, kita sadur dari kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' karya Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai ke dalam masalah syarat-syarat dalam jual beli, syarat jual beli dan syarat-syarat dalam jual beli. Kemudian insyaallah pada hari ini kita akan membahas pembahasan yang baru yang berikutnya, yaitu pembahasan masalah khiyar. Khiyar itu artinya adalah pilihan. Pilihan yang dimaksudkan di sini adalah pilihan yang diberikan kepada orang yang melakukan akad untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Pilihan yang diberikan kepada orang yang melakukan akad untuk membatalkan ataupun meneruskan jual beli. Baik itu diberikan pilihan kepada si pembeli ataupun diberikan pilihan kepada si penjual. Jadi urutannya, jual beli dengan adanya akad jual beli itu sudah sah. Kalau dia sudah sah, langkah berikutnya kita katakan jual belinya itu masih ada hak khiyar, masih ada pilihan. Selesai masa pilihan, maka baru dikatakan jual belinya itu sudah lazim. Lazim itu sudah terikat, tidak berhak lagi untuk membatalkan. Jadi urutannya seperti itu. Jual beli sah, ada masa khiyar. Masa khiyar ini belum lazim, masih bisa dibatalkan atau diteruskan. Begitu sudah lewat masa khiyar ini, baru jual beli ini dikatakan dia lazim, tidak bisa dibatalkan kembali. Bisanya adalah dengan dinamakan dengan iqalah. Apa itu iqalah? Pembatalan yang diminta oleh dari sebelah pihak yang lain boleh menerima, boleh tidak. Beda dengan khiyar. Khiyar itu hak. Seseorang ketika ingin membatalkan, pihak yang lain nggak boleh nolak. Misalnya dia punya hak untuk membatalkan, saya batalkan, ya, oh nggak boleh, itu tidak, karena dia masih boleh membatalkan di masa-masa dia boleh membatalkan. Namun kalau sudah lewat masa itu, maka ketika dia membatalkan, Pak, maaf Pak ya, saya nggak jadi beli ya, saya batalkan Pak ya, itu baru menunggu keridhaan orang yang pihak yang lain. Tidak boleh menuntut, tidak boleh memaksa, tapi menunggu keridhaan pihak yang lain. Itu dinamakan dengan iqalah. Dan iqalah itu artinya menerima penyesalan orang lain yang ingin membatalkan pembelian ataupun penjualan. Dan iqalah ini, walaupun dia tidak wajib menerima, dia berhak mengatakan, enggak, sudah selesai kamu beli, sudah selesai masa khiyar, kamu tidak boleh, saya tidak menerima lagi pengembalian kamu. Berhak seperti itu? Berhak secara hukum. Namun kalau dia mau menempuh yang lebih afdol, maka afdolnya adalah memaafkan kesalahan, kekeliruan temannya.
Dan itu mendapatkan pahala yang besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqalallahu athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima penyesalan orang lain dalam akad sehingga dia minta pembatalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima penyesalan dia, kesalahan dia di hari kiamat nanti untuk dihapuskan. Masya Allah. Jadi ini yang kita pelajari dalam fikih muamalah secara syar'i, bukan hanya dari sisi sah tidaknya, tapi dari sisi sah tidaknya, wajib tidaknya, cuma kita arahkan juga dari sisi afdol tidaknya. Cari pahala di dalam mencari pahala di dalam bentuk cari keuntungan. Muamalah itu cari keuntungan, diizinkan cari keuntungan. Tapi di balik mencari keuntungan ini kita bisa mendapatkan pahala. Di antara yang itu adalah iqalah. Jadi diperhatikan ya. Sah akad dulu, baru khiyar, baru lazim. Nah, berarti tidak ada yang namanya khiyar kalau akad belum jadi. Kalau akad belum pernah dilakukan, maka khiyar tidak ada. Jangan bilang, saya punya hak khiyar kok. Khiyar apanya? Jual beli aja belum kita lakukan kok. Jadi itu langkah-langkah akhirnya kita bisa mengetahui berlakunya khiyar kalau akad sudah jadi. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kita melompati ke sini, saya punya hak khiyar, ternyata akad belum dilakukan. Ini persis seperti orang bertanya tentang talak. Ada kejadian, ada seorang pedalaman menyesal telah mentalak istrinya. Datang ke syekh ini, sudah jatuh talak 3, nggak bisa rujuk lagi. Datang ke syekh itu, sudah jatuh talak 3, karena syekh itu menjawab apa adanya dari pertanyaan dia. Pertanyaan dia dalam masalah talak. Datang ke seorang hakim, seorang qadhi. Ketika tanya, Syekh Qadhi ini balik bertanya lagi dia, karena dia paham ini orang pedalaman, orang kayaknya kurang paham ilmu fikih ini. Syekhnya nanyanya gimana? Kamu nikahnya gimana? Jadi nggak boleh tidak menjawab talak dulu gimana? Kamu nikahnya gimana? Oh, nikahnya itu saya datang ke bapak anak perempuan itu, anak perempuan bapak, kamu mau nikah ya? Tuh, ambil aja istri anak saya itu jadi istri kamu. Diambil istrinya, kemudian perempuan itu dijadikan istri. Orang pedalaman nggak paham apa-apa, cara nikah itu nggak paham. Masa itu zaman dulu. Kata syekhnya, nikah aja kamu nggak sah, apalagi talaknya. Tapi kan sudah terlanjur punya anak, maka dinamakan itu anak syubhat. Maka ya sudah, itu tetap istri kamu, mari kita nikahkan lagi secara akad yang benar. Jadi istilahnya itu urutannya. Jangan pernah ngomong talak jangan pernah ngomong talak kalau nikahnya belum jadi. Jangan pernah ngomong nafkah kalau akadnya nggak sah. Jangan pernah ngomong nafkah kalau dia bukan anakmu. Tentukan dulu ini nasab, baru kita ngomong nafkah. Jangan pernah ngomong waris kalau dia bukan nasabmu. Kalau dia bukan, nah istilahnya seperti urutannya. Jadi ya, kapan kita ngomong masalah khiyar? Kalau akadnya sudah sah. Selesai masa khiyar maka akadnya lazim, tidak boleh untuk dibatalkan lagi. Baik. Nah, khiyar ini bermacam-macam. Yang pertama adalah dinamakan khiyar majelis. Khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Ingat kembali, khiyar itu hak pilih. Hak pilih seseorang untuk melanjutkan atau meneruskan jual beli selama masih dalam satu majelis jual beli. Selama masih dalam satu majelis jual beli. Dan khiyar majelis ini otomatis, bukan karena ikatan akad khiyar. Nanti akan kita lihat orang yang melakukan akad khiyar, melakukan, nanti saya punya pilihan ya, tunggu 3 hari ya, tunggu 1 minggu ya, itu namanya akad khiyar. Kalau yang khiyar majelis otomatis tanpa melakukan akad, otomatis orang yang melakukan akad
di majelis tersebut, maka dia punya hak khiyar. Sampai kapan? Sampai bubarnya majelis. Sampai bubarnya majelis. Baik. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah apa batasan majelis? Apa batasan tempat akad? Ini semua dikembalikan kepada uruf atau adat. Toko jelas. Selama masih di dalam toko, dia berhak untuk pilihan. Sudah di luar toko, tidak boleh lagi untuk membatalkan. Ini otomatis. Jadi kalau ada orang beli sesuatu, sudah bayar, sudah ambil, kemudian dia bilang, "Pak, nggak jadi, Pak." Itu hak dia dan Anda harus menerima. Itu hak dia dan Anda harus menerima. Masih di dalam toko. Tapi kalau dia sudah keluar toko dan masuk lagi, maaf Pak, hak pilihan Anda sudah berakhir karena Anda sudah keluar dari toko, sudah selesai majelisnya. Itu kalau di toko. Sekarang bagaimana dengan di luar toko? Apa batasannya? Seperti orang jualan di emperan jalan, orang jualan di pasar terbuka di alun-alun. Apa batasannya? Apakah satu alun-alun itu batasannya itu? Sudah beli di toko kita kemudian diputar-putar, nggak jadi, Pak. Loh, kenapa nggak jadi? Kan sudah selesai. Saya masih di majelis. Majelis apa? Satu alun-alun. Kira-kira gimana ini? Di pesawat, di kapal, apakah harus turun dari kapal dulu baru selesai majelis kita? Lagi berjalan sama teman dari satu tempat, dari rumah ke masjid, terjadi jual beli sampai ke masjid. Yang mana majelisnya ini? Apakah harus pisah dulu baru dianggap sudah selesai majelis, ataupun selama perjalanan masih majelis? Itu semua kita kembalikan kepada uruf. Uruf itu apa? Adat. Apalagi zaman sekarang jual beli online. Mana majelisnya? Satu orang di Depok, satu orang di sini. Tapi terjadi jual beli di marketplace. Marketplace adalah pasar, toko. Marketplace toko kan. Tapi di situ ada majelis sebenarnya. Walaupun majelisnya adalah dunia maya. Tapi kapan batasan majelis? Wallahu a'lam kalau tanya sama saya. Yang jelas dikembalikan kepada uruf. Apakah selama belum diokekan itu masih majelis? Ataupun sudah diokekan pun sebelum dikirim masih majelis? Wallahu a'lam. Yang jelas ini semuanya dikembalikan kepada uruf. Dan uruf inilah yang akan menjadi patokan hakim kalau memutuskan suatu perdebatan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menentukan majelis itu batasannya apa, tidak pernah. Semuanya dikembalikan kepada uruf, karena pasar itu juga uruf, toko itu juga uruf, akad itu bisa dilakukan di mana saja. Kata Rasulullah SAW, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Itu hadisnya. Dua orang yang melakukan akad jual beli punya hak khiyar masing-masing. Masing-masing apa? Bukan hanya pembeli, penjual pun terkadang punya hak khiyar untuk, Pak nggak jadi Pak ya, ternyata saya butuh. Kapan punya hak khiyar ini? Malam yatafarraqa, sebelum mereka saling berpisah. Wa kana jami'an, dan mereka benar-benar bersama. Apabila salah seorang sudah berpisah, maka selesailah hak khiyarnya. Dan saya pernah kejadian seperti itu ketika langka gas melon itu langka. Saya cari-cari ternyata ada. Pak, ada gas Pak ya? Tinggal satu Mas. Sudah saya ambil, sudah saya pegang, sudah saya bayar, belum dikembaliin, kembaliannya belum ada. Saya nunggu. Datang istrinya, Mas, mana gas satu yang itu? Sudah saya jual. Wah, kita butuh ya Mas. Mas, batalkan Mas ya. Wah, majelis ini masih satu majelis ini. Ya sudah, saya kembalikan. Kalau saya sudah bawa keluar ke motor, saya sudah nggak mau kembalikan saya itu, karena sudah di luar majelis. Saya juga butuh.
Jadi ini ya sudah, saya kembalikan, mana uang saya, karena masih majelis. Yang namanya hak, tadi kita katakan ini hak. Yang namanya hak, boleh seseorang menggugurkannya, dan boleh orang lain meminta orang lain menggugurkannya. Pak, apa? Saya beli, ada orang mau beli sama saya beli, ya tapi saya nggak punya hak khiyar ya. Jadi kalau kamu sudah beli dari saya nggak akan pernah minta balik lagi. Ataupun saya minta Anda, Pak, tapi kalau beli sama saya nggak ada khiyar ya, nggak ada khiyar majelis maksudnya. Baik, oh ya nggak apa-apa. Dia benar-benar mikir, benar-benar ini, ya sudah. Ya begitu dia sudah beli, telepon sama istrinya, Pak, saya sudah beli barang itu Pak. Waduh, saya juga sudah beli. Berarti ada dua. Nggak butuh ini. Maaf Pak, tadi kan sudah bilang nggak ada khiyar. Nah, berarti ini namanya hak, boleh saling menggugurkan dan boleh meminta rekannya untuk menggugurkannya. Maka kalau Anda menemukan tulisan di toko barang yang sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan lagi. Itu kalau diberlakukan ke khiyar majelis benar. Tapi kalau nanti diberlakukan ke khiyar aib nggak boleh. Khiyar aib nanti akan kita dapat juga khiyar cacat. Khiyar cacat juga otomatis. Seorang kalau menemukan cacat dari barang yang dibelinya, boleh untuk dikembalikan dan orang itu harus menerima. Nah, itu cerita. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, kata-kata itu sah nggak? Apa misalnya, benar nggak, sesuai syar'i nggak kata-kata di toko itu? Maka jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Maksudnya kalau ke khiyar majelis bisa, tapi ke khiyar cacat nggak boleh. Secacat apapun barang kami tidak akan menerima kembalian, itu tidak boleh. Nah, karena kalau cacat beda, tidak ridhonya gara-gara ada. Saya tidak ridho barang ini gara-gara yang saya inginkan nggak seperti ini. Kok ada ini nggak tahu saya ini. Tadi kamu nggak kasih tahu. Itu kalau cacat. Kalau yang khiyar majelis hanya penyesalan gara-gara sifat apa? Psikologi pribadi lah. Nggak jadilah. Istilahnya. Ternyata sudah dibeli oleh istri saya. Ternyata saya butuh yang lain, lebih butuh yang lain, saya kembalikan saja. Ke arah psikologi saja. Baik. Kemudian di antara konsekuensi dari khiyar majelis ini adalah tidak boleh seseorang sengaja keluar dari majelis bertujuan agar tidak dibatalkan lagi oleh rekan akadnya. Boleh? Udah? Berlari. Masuk lagi dia. Kenapa Pak? Sudah selesai majelisnya. Jadi saya sudah pergi seperti ini. Jadi ada kesengajaan seperti itu tanpa memberitahukan. Beda kalau tadi, Pak, kalau beli dari saya nggak ada khiyarnya Pak ya. Jadi dia punya alasan untuk mengiyakan ataupun mentidakkan. Kalau ini enggak kan? Ya jadi pergi dia. Nggak ada khiyar lagi Pak ya. Itu dilarang seperti itu. Baik, kalau Anda mau ya silahkan minta izin sama yang melakukan akad tersebut. Baik, ini adalah yang dinamakan dengan khiyar majelis. Dan ini jumhur ulama mengatakan dia ada, walaupun ada satu mazhab yang mengatakan tidak ada khiyar majelis. Maksudnya apa? Selama sudah beli nggak boleh kembalikan. Kalau khiyar majelis selama sudah beli masih bisa mengembalikan sampai keluar dari majelis. Baik. Jadi di sini kita semua mengetahui ada khiyar, walaupun dalam prakteknya bisa berbeda pendapat
para ustadz, para ulama dalam menentukan yang mana majelisnya. Nah, untuk ini jangan heran, khilaf dalam masalah ini jangan heran. Yang jelas mereka semua sepakat khiyar majelis itu ada hak untuk mengembalikan dalam majelis. Yang beda pendapat adalah batasan majelis. Jadi jangan-jangan Anda ketika bertanya ke ustadz ini, Ustadz, kalau selama gini-gini masih boleh kembalikan enggak? Oh, kamu masih berhak kembalikan. Tapi kalau tanya ke ustadz itu, oh enggak lagi. Ternyata apa? Sudut pandang majelisnya yang berbeda, bukan hukum khiyar majelisnya. Menurut ustadz itu, oh itu masih dalam satu majelis. Menurut ustadz itu, oh itu sudah beda majelis, kamu tidak boleh untuk mengembalikannya lagi. Jadi berlapang dadalah terhadap perbedaan pendapat para ulama ataupun para ustadz dalam menentukan, memastikan sesuatu yang pas untuk diterapkan hukum. Yang jelas hukumnya mereka sepakat, penentuan ini yang bisa berbeda pendapat. Baik, itu tentang khiyar majelis. Yang kedua, dinamakan khiyar syarat. Khiyar syarat. Khiyar syarat ini adalah khiyar yang dipilih oleh kedua penjual ataupun pembeli. Mereka sendiri yang menentukan, saya minta batasan waktunya selama sekian hari, selama sekian lama. Baik, kemudian disetujui misalnya. Beda kalau nggak disetujui, ini namanya hak. Oh, nggak mau saya kalau memang nunggu sampai dicoba dulu 1 pekan, nggak mau. Hak dia. Karena ini adalah hak, boleh menerima boleh tidak. Tapi kalau dia bilang, ya saya terima permintaan kamu, khiyar kamu adalah selama 1 pekan misalnya. Berarti selama 1 pekan dia berhak untuk mengembalikan. Pak, nggak jadi, dikembalikan. Baik, itu istilahnya khiyar, dinamakan khiyar syarat. Jadi syarat di sini bukan syarat yang pernah kita bahas di dalam masalah syarat dalam jual beli, syarat syarat warnanya harus kuning, syarat jahitannya gini, syarat bendanya harus ada ini. Jadi syarat yang terkandung, minta persyaratan agar benda yang dibeli terkandung gini-gini, bukan itu. Itu syarat pada benda. Syarat kamu harus antar ke rumah, syarat kamu harus ngepak. Itu syarat beda. Syarat yang dibahas dalam khiyar ini adalah masa. Masa di mana saya masih berpikir untuk masih bisa mengembalikan atau tidak barang ini. Itu dinamakan khiyar syarat. Khiyar syarat ini ada memang beda pendapat para ulama. Ada ulama yang membatasi khiyar syarat hanya boleh 3 hari. Tapi pendapat yang kuat, Allah Ta'ala a'lam, khiyar syarat itu tidak terbatas 3 hari, boleh sampai kapanpun selama disepakati persyaratannya oleh kedua belah pihak. Kenapa membolehkan seperti ini? Karena yang pertama tidak ada batasan di dalam syariat. Yang kedua, karena ternyata beda benda, beda cara tahunya. Mungkin kalau kita beli ayam bisa ketahuan baik atau tidaknya 2 hari, 3 hari. Tapi kalau kambing butuh 1 minggu. Kalau itu kuda mungkin butuh 1 bulan. Kelayakan dia ini bagus, ditanya suka atau tidak dengan barang ini bisa berbeda-beda dari Anda beli sepeda bekas biasanya, beli lampu bekas, beli motor bekas, biasanya nanti Anda dikasih, saya kasih waktu 1 minggu. Motor, 1 minggu. Kalau mobil, mungkin butuh lebih dari 1 minggu untuk mengetahui pasti saya suka nggak mobil ini, cocok nggak? Karena kalau cuma sekedar gitu, mungkin belum tentu cocok. Jadi silahkan menentukan waktu
Namun waktu yang pasti, 1 bulan, 3 hari, 1 pekan, 2 pekan. Kenapa harus waktu yang pasti? Agar menghindari cekcok. Selama kedua-dua sebelah pihak menyepakatinya. Apabila sudah lewat masa khiyar itu, khiyar kita sudah pernah 1 minggu, dia datang pekan berikutnya, dia pekan hari ke-8 mengembalikan, maaf, akad kita 1 pekan, ini sudah lewat 1 pekan, berarti dianggap kamu sudah ridho dengan itu dan kamu tidak boleh kembalikan lagi. Sebaliknya gitu juga si penjual, boleh dihubungi, Pak, nggak jadi ya, saya mohon dikembalikan lagi barang itu selama masa khiyar. Ini kalau lewat. Nah, kalau ternyata di masa khiyar itu ingin mengembalikan, maka katakan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, pembatalan di masa khiyar ingin batalkan boleh dilakukan walaupun rekannya tidak ada atau tidak suka. Kita sepakat 1 pekan. 1 pekan itu saya harus mengembalikan dalam waktu 1 pekan itu. Ternyata dia ketika mau membatalkan itu, rekannya nggak ada. Kalau tidak suka itu rasa lain. Memang sebenarnya dia harus suka. Ini sekarang tidak ada. Maka yang seperti ini, kalau tidak ada seperti ini kata Syekh Utsaimin, maka persaksikanlah ke orang lain. Saksikanlah bahwasanya saya ingin mengembalikan barang ini di masa khiyar ini. Sehingga nanti ketika temannya ada, bilang, ini saya kembalikan. Oh, sudah lewat batas waktunya. Enggak, saya sudah datang sini sebelum waktunya, tapi kamu enggak ada. Dan sudah saya persaksikan sama dia, itu saksinya. Kamu saksikan bahwasanya ini sudah saya batalkan. Ini dibahas zaman dulu, mungkin zaman sekarang tinggal WhatsApp. Tinggal ngirim pesan, tinggal email, tinggal telepon, menunjukkan bahwasanya saya ingin mengembalikan, ingin membatalkan, bukan mengembalikan, katakan ingin membatalkan akad jual belinya, karena saya punya hak khiyar untuk membatalkannya. Kepemilikan barang di masa khiyar adalah milik si pembeli. Barang yang dibeli, sudah dibeli oleh seorang pembeli, itu milik si pembeli. Apa konsekuensinya dari itu milik dia atau tidak? Hasil apapun yang didapatkan dari hewan ini selama masa khiyar itu milik si pembeli. Kita contohkan, misalnya beli ayam, minta khiyar 1 minggu. Selama 1 minggu itu ayam bertelur tiap hari. Milik siapakah telurnya? Nah, orang beli ayam jago, setiap hari bertelur. Milik siapa telurnya? Ayam jago nggak bertelur. Kena dia pancingan. Ngapain mikir jawaban? Pertanyaannya sudah salah kok. Ya. Nah, konsekuensi ini mari kita berikan. Ayam itu selama masa khiyar itu milik dia. Maksudnya milik dia apa? Kalau mati harus beli. Kalau mati, kan namanya dalam masa 7 hari itu ya dia kasih makan kan. Kalau mati jadi beli berarti milik dia kok. Berarti hasil apapun dari ayam itu selama hari itu punya dia. Telur boleh dimakan. Berarti kalau dia ingin batalkan, Pak, batalkan Pak. Sehari ke-4 batalkan. Telur sudah ada 3 butir. Itu milik si pembeli. Itu bahkan, tapi ada yang di perincian, itu kalau hasil dari hewan itu, hasilnya itu adalah yang muncul harian. Beda kalau beli kambing bunting,
selama masa khiyar melahirkan. Nah, itu sejak beli itu sudah ada dalam perutnya. Nah, itu enggak jadi milik dia itu. Beda kalau ini ya itu yang satu yang rutin keluar. Kayak hewan misalnya susu itu yang rutin keluar. Milik siapa susu itu? Bukan milik si pembeli. Yang berarti kalau mati pun hewan itu dia yang tanggung jawab. Itu yang dikatakan dalam fikih, dalam kaidah fikih ya, al-kharaj bid-dhaman. Al-kharaj itu hasil yang didapat oleh seorang sebanding dengan dhaman yang ditanggung. Sebagaimana dia berhak mendapatkan telur, berarti sebagaimana dia harus menanggung kalau itu mati, maka telur yang keluar itu menjadi manfaat bagi dia. Sebagaimana kambing itu ataupun sapi itu kalau mati dia yang tanggung, maka susu selama hari itu juga dia yang manfaatkan. Jadi istilah itu konsep al-kharaj bid-dhaman. Kamu yang tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, kalau rusak, berarti keuntungan yang dihasilkan dari sini juga kamu berhak untuk memilikinya. Tidak boleh, yang berikutnya adalah poin yang berikutnya. Tidak boleh mentransaksikan kembali barang yang masih dalam masa khiyar. Ana membeli sesuatu, minta khiyar 1 bulan. Tapi dalam 1 bulan itu Ana menawarkan, menjualkan barang itu. Itu pada asalnya tidak boleh. Karena apa? Karena hak khiyar dalam khiyar syarat hanya hak untuk coba. Saya ingin, layak nggak saya gunakan? Layak nggak saya naiki? Layak nggak saya pakai? Layak, saya bisa tahu dalam waktu 1 bulan. Berarti baru saya ambil. Nah, jadi layak tidaknya itu gara-gara ke saya. Tapi kalau Anda sudah menawarkan ke orang lain, berarti Anda sudah ridho. Anda sebenarnya sudah memutuskan khiyar. Karena saya ingin malah melepaskan dari kepemilikan saya ke kepemilikan orang lain. Yang mana kalau orang lain itu komplain ke saya kan? Berarti ini sudah murni milik saya, nggak lagi komplain ke si penjual pertama. Jadi sikap saya yang menawarkan ke orang lain, menjualkan lagi ke orang lain, mentransaksikan ke orang lain, itu adalah sebenarnya dianggap sudah sikap ridho terhadap pembelian yang pertama. Berarti seperti saya ingin memutuskan hak khiyar saya dengan pertemuan. Sudah, saya mau jual ini. Yang gitu sebenarnya itu. Nah, ini pada asalnya kecuali diizinkan. Kalau diizinkan selesai sudah. Jadi ini karena ini hak. Hak berarti harus minta izin. Bilang sama penjual, Pak, saya mau beli mobil ini, saya mau jual lagi Pak. Tapi saya minta, istilahnya minta batasan 1 bulan ya Pak ya. Jadi kalau saya nawar-nawar nggak ada yang mau, saya kembalikan ya. Diizinkan nggak? Izinkan, silakan. Saya punya hak khiyar selama 1 bulan untuk nawarkan ke orang lain dan diizinkan oleh dia, selesai sudah. Baik. Dan ini pula yang pernah diterapkan oleh Bang Ar-Rajhi dalam proses murabahah. Baik. Tadi dengar cerita dari Ustadz Irwandi, mungkin cerita aslinya bisa antum lihat di YouTube, walaupun anak bukan lihatnya di YouTube, langsung di ceramah beliau. Apa sih alasan orang bukan orang ya, alasan lembaga tidak mau melakukan akad murabahah. Murabahah maksudnya murabahah secara lil amiri bisyra ya. Maunya ngasih uang, ini uang 120 juta kamu beli sendiri mobil, nanti cicil 170 juta. Riba. Kalau murabahah apa?
Kamu mau apa? Mobil. Ya, tapi jangan beli dulu dari saya beli dulu ya. Ana datang ke showroom, Ana beli dulu. Mobil 120 juta, beli ya. Sudah punya, sudah masuk ke bagi kepemilikan Ana, baru Ana akad dengan orang tadi. Mau beli enggak? Tadi belum beli. Sekaranglah melakukan akad jual beli. Kata mereka, oh kalau gitu takutnya kita beli nanti dia nggak jadi beli, rugi toh. Benar kan? Itu alasannya pasti seperti itu. Nah, syariat memberikan jalan keluar. Ada. Ini coba prinsip ini dia ambil. Jalan keluar itu ada, cuma kamu yang maunya bobol tembok. Ada jalan keluar. Kamu lakukan akad dengan showroom, akad khiyar syarat. Kami beli khiyarnya 1 pekan ya. Nah, karena ini kami mau jual lagi nih. Kalau 1 pekan ternyata orang yang tadi nggak jadi beli, kami kembalikan lagi. Itu. Nah, pasti mereka nggak mau showroom seperti itu. Nah, alasan ini sudah pernah dipraktekkan oleh Ar-Rajihi di Saudi. Tahu Bang Rajihi ya? Yang terkenal yang profitnya banyak itu. Kata Ustaz Irwan beliau cerita, beliau paham tentang bagaimana transaksinya Rajihi. Pernah ketika mau dipraktekkan seperti itu, salah satu showroom di Riyadh kalau nggak salah saya, nggak mau, hanya menunjukkan ego gitu loh, menunjukkan kamu yang butuh saya gitu. Nggak mau, kalau mau beli, kalau nggak usah beli, nggak ada khiyar, 1 bulan seminggu nggak ada. Rajihi gara-gara nggak mau itu dia cari ke showroom yang lain antar negara, sudah cari di Kuwait, ada showroom yang mau seperti itu. Apa akibatnya? Akibatnya showroom yang dulu pernah diambil oleh Rajihi itu, mungkin sebelum mereka menerapkan syariat beneran itu, wallahu a'lam, dulu pernah diambil situ, turun drastis penjualannya. Kenapa? Nggak ngambil lagi, sama sekali nggak ngambil. Terus nggak mau kalian kan? Yang itu mau syarat ya. Saya ambil dari sana. Apa akhirnya? Akhirnya kepala showroom ini datang ke Bang Rajihi, terserah mau ngambil mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terserah. Kenapa? Ya mereka melihat profitnya turun ini. Mereka malah gara-gara kami nggak mau beli dari sana, lancar pembeliannya. Jadi kalau beli dari kami bisa selancar ini. Jadi mungkin awalnya menunjukkan ego, kalian yang butuh kok. Ternyata kami yang butuh. Ternyata kamu nggak pernah terlambat. Setiap yang kamu ambil tuh pasti laku. Cuma mereka minta syarat saja. Itu. Ya, sudah pernah ada yang mempraktekkan seperti ini. Nah, cuma terkadang ada orang kita yang istilahnya kekuatan lobby itu, kekuatan marketing itu belum pernah kita coba, kok kita jebol secara riba. Itu yang jadi masalah. Dan Ustaz Irwandi juga memisahkan Al-Fadl Store. Al-Fadl Store itu ada sekelompok orang, mungkin 10 orang, lupa saya, apakah 10 orang atau 5 orang apa. Mereka membuat BMT. Minta konsultasi sama Ustaz Irwandi. Ustaz Irwandi tanyanya, bagus beliau tuh. Jadi memberikan jalan keluar itu, bukan keinginan mereka yang bikin aja. Nanti cara biar transaksi yang bagusnya bagaimana di BMT, enggak. Tanyanya, kalian modal kalian berapa? Oh Ustaz, masing-masing kami punya 1 miliar, 1 miliar. Ternyata punya uang miliaran. Kata Ustaz Irwandi, kalau punya uang segitu ngapain bikin BMT? BMT itu, orang bikin BMT itu bagi orang yang punya uang, sedang mengumpulkan uang masyarakat. Itu tujuannya banget gitu. Kalian memang sudah punya uang segar, sudah punya. Terus Ustaz, apa yang bagus? Silakan kalian bikin toko yang jualnya secara kredit murabahah lil amiri bisyara. Kayak tadi. Jadi di toko dia, diberikan tata caranya gini. Jadi toko mereka tuh nggak punya apa-apa, Pak. Tokonya cuma ada brosur. Mau beli apa? Kulkas. Kami nggak punya kulkas, cuma ini ada brosur-brosurnya. Mau yang mana? Mau yang gini, ya tunggu ya. Besok datang lagi ke sini, kami beli dulu. Beli dulu mereka. Beli dulu, bawa ke sini, baru akad sama dia. Mau nggak? Beli. Kalau nggak jadi, kembalikan lagi mereka. Nah, berarti mereka akad dengan situ untuk bagaimana bisa ada khiyar syarat.
Nah, kata Ustadz Irwan, di awal-awal mereka mau ngelobi showroom motor, bilang, Pak, kami mau beli motor dari Bapak, tapi beli kosongan. Tahu beli kosongan ya? Tahu beli motor kosongan? Tanpa ngurus BPKB sama STNK. Kami beli kosongan, Pak. Nanti kalau orangnya sudah jadi akad dengan kami, orangnya datang ke Bapak untuk bikin BPKB dan STNK, Bapak yang ngurus ya sama Bapak. Apa kata showroom? Ribet banget. Suruh dari awal orang itu kesini sudah. Jadi kayak bank-bank yang lain kalau mau modal seperti kredit gitu, orangnya langsung beli kan, dikasih uang langsung beli. Kok ribet banget sih? Diterangkan. Kami nggak mau seperti itu, terangkan kami maunya gini, nanti itu riba. Awal-awalnya agak sinis gitu. Ternyata akhirnya gara-gara pembelian lancar banyak, setiap mereka lihat orang Fadl Store sudah di depan, keluarkan motor, mau apa dia, keluarkan motor sudah. Dengan gampangnya keluarkan motor langsung kena, sudah dipercaya. Jadi intinya bagaimana seorang marketer ini bisa meyakinkan kami ini bukan main-main, kami ini bikin khiyar itu bukan untuk mengkanibal motor Bapak gitu ya, membongkar mesin, enggak Pak, kami ini jujur. Cuma kami alasan gini gara-gara tidak mau masuk ke riba sana. Tunjukkan. Setelah berhasil mungkin malah Anda dicari. Karena penjualan Anda lancar. Jadi khiyar syarat ini bisa menjadi jalan keluar bagi yang model-model seperti tadi. Dan anak yakin yang mempraktekkan jual-jual tanah model seperti ini kan, dia beli tanah khiyar selama 1 tahun lunasi, selama 1 tahun itu dia menjual kaplingan kan, bilang ke dia, Pak ini kamu menjual kaplingan tapi syarat selama 1 tahun, kalau nggak laku ya kami kembalikan tanahnya lagi. Nah itu khiyar syarat. Silahkan Anda praktekkan seperti itu, minta. Dan insya Allah adalah beberapa orang sudah maklum lah, ini pasti butuh. Udah 1 minggu mas, 1 pekan coba dulu. Inilah yang dinamakan dengan khiyar syarat. Kemudian kemudian dikatakan di sini hak khiyar dalam khiyar syarat bisa berpindah ke ahli waris. Jadi kalau bapak kita punya khiyar syarat untuk mengembalikan atau untuk melanjutkan beli mobil misalnya, kemudian meninggal dan kita tahu masih ada masanya, nah ahli waris kemudian berhak, mobilnya kita kembalikan aja ya karena kita mau bagi uang, ya sudah kita kembalikan, kemudian uangnya yang kita jadikan untuk harta warisan. Kalau khiyar majelis tadi nggak ada, berpisah majelis saja sudah putus hak khiyar, apalagi mati itu sudah benar-benar memutuskan majelis juga. Lagi di majelis mati gitu, ahli warisnya berhak enggak, ini sudah selesai jual belinya. Nah beda dengan khiyar syarat tadi. Baik, yang berikutnya khiyar ghaben itu ghain ba nun. Ghaben bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu terpedaya. Dan hadis tentang ghaben itu Rasulullah SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang membuat orang itu sering terpedaya. Maghbun di sini kata Allah, terpedaya. Ada 2 nikmat yang membuat orang banyak terpedaya dengan kedua nikmat itu. Nikmat apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Apa maksud terpedaya di sini? Nanti agar kita tahu maksud terpedaya di dalam ghaben, karena nanti ada terpedaya yang lain, diperdaya tadi, ditipu. Kalau ini tertipu.
Apa maksud terpedaya dalam kesehatan dan waktu luang? Kita anggap kesehatan ini masih masih suatu kesempatan yang besar. Ternyata tiba-tiba mati. Ternyata kita nggak bisa memanfaatkan waktu luang besar ini untuk mendapatkan pahala. Ternyata pahalanya masih sedikit. Jadi seakan-akan kita punya modal banyak, dapatnya keuntungan cuma sedikit. Kita punya kesehatan yang sebenarnya kesehatan ini bisa untuk mendapatkan 200 amalan baikan, cuma kita dapat 20. Itu maknanya terpedaya. Kita punya waktu luang, yang mana waktu luang ini kalau kita gunakan bisa mendapatkan kebaikan, pahala 1000. Ternyata gara-gara terpedaya kita cuma dapat 20. Nah, itu juga ghaben dalam jual beli. Itu apa? Harganya ini sebenarnya cuma 20.000. Cuma kita dapat 200.000. Jadi 200.000 cuma dapat ini kita. Itu. Banyak ini kesehatan cuma dapat ini. Ini saya 200.000, sebenarnya bisa dapat 10, tapi cuma dapat 1. Saya terpedaya dalam harga. Banyak kejadian itu, Pak ya. Apa? Pop mie yang apa lagi? Ayam geprek yang apa? Nggak tahu saya apa itu ya. Kejadian-kejadian yang bakso bisa sekian puluh ribu, 100.000 yang enggak wajar. Jadi di sini dikatakan ghaban di sini adalah pada harga, terpedaya pada harga yang di luar batas kebiasaan. Perhatikan nih Pak ya kata-kata ini. Batasan dinamakan ghaban itu apa? Batasan dinamakan ini saya kena tipu, saya terpedaya. Sebenarnya harga segini saya bayar segini. Itu batasannya apa? Ini semua kita bawakan kepada uruf. Gak ada batasan berapa persen. Kenapa kita bawakan kepada uruf? Karena ada barang-barang yang disitulah permainan masing-masing toko. Di sini harganya 25.000, di situ 27.000, di situ 26.000. Jadi dari 25 ke 27 ke 26 ke 28 itu dianggap ghaban enggak? Dianggap terpedaya atau ini wajar? Ini harga tawar menawar. Ya, ada batasan yang bisa dianggap wajar. Dan ada batasan yang sudah enggak dianggap enggak wajar. 7.000 harga satu kotak kue ini 7.000, jual 27.000. Nah itu sudah nggak wajar. Tapi 7.000 toko itu, 8.000 toko itu sudah wajar. Begitu juga wajar bila di sebuah tempat yang memang itu mahal. Ada beli pop mie di pesawat, di bandara, jangan bilang magbun, jangan bilang saya gabun kena gabun saya ini. Enggak ada, emang ngapain kamu beli di sini? Ini memang tepat, memang harganya segini di sini. Beli jus tapi di restoran bintang 5. Dengan beli jus di pinggir jalan di gerobak itu. Oke, boleh, mangganya sama boleh. Nah, tapi gara-gara mereknya nggak ada ataupun gara-gara bintangnya nggak ada, itu bisa 27.000, ini cuma 5.000 bisa. Itu bukan maghbun, memang seperti itu. Jadi udah kita bawa kepada keadaan ataupun yang sewajarnya. Baik. Nah, ini yang dimakan dengan ghaban. Berarti kalau orang kena ghaban, dia boleh mengembalikan. Dan Masya Allah memang di sebagian tempat-tempat wisata memang ada tempat pengaduan. Yang ditipu, yang bakso bisa 50.000, yang bakso bisa 200.000, itu silahkan melapor kepada kami. Masya Allah itu sudah bagus. Ini adalah merupakan perlindungan hak konsumen ini, masalah hak khiyar ghaban.
Baik. Nah, ghaban ini ada dalam 3 hal. Kata Syekh Utsaimin di sini ada dalam 3 hal. Yang pertama dalam kasus talaqqi ar-rukban. Talaqqi rukban itu maksudnya adalah pedagang yang mencegat para orang-orang dari pedalaman mau menjual barang hasil pertaniannya, ya maksudnya hasil pertanian ya kadang-kadang dari pedalaman itu pasti pertanian, nggak mungkin orang pedalaman jualan HP itu nggak mungkin. Membawakan dari pedalaman bukan hasil pertaniannya ingin dijual ke kota, sebelum sampai ke pasar ada tempat yang orang mencegat. Maksudnya mencegat ini bukan begal ya. Mau kemana Pak? Pasar. Udahlah jual ke kami aja lah. Tengkulak seperti itu ya. Jual ke kami saja. Sekian. Nah, kemudian dijual. Ternyata si penjual orang pedalaman ini setelah datang ke pasar, saya kena ghaban ternyata. Ingat ya, kata-kata ghaban itu batasannya bukan kepada adat. Wah, saya kena ghaban ternyata. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang orang pedalaman ini sudah datang ke pasar dan sudah tahu harga sebenarnya dan dia merasa kena ghaban, dia silahkan minta khiyar dengan orang tadi, kembalikan, coba dijual di sini aja, atau bayar sekian, seperti itu. Jadi ini ada hadisnya, untuk kasus ini ada hadisnya bahwasanya dia mendapatkan khiyar. Ini nggak ada khilaf. Di sini dia ada hak khiyar orang pedalaman ini untuk minta kembali barang tadi biar dia jual sendiri ke pasar. Karena dia kena ghaban. Yang kedua dan ketiga ini ada khilaf, apakah dia punya hak khiyar atau tidak. Dan Syekh Utsaimin ini merujukkan pendapat yang mengatakan dia punya hak khiyar. Apa yang kedua? Yang kedua adalah dalam pelelangan. Yaitu ketika ada orang-orang yang menaikkan harga tapi dia tidak mau beli sebenarnya, hanya untuk memperdaya orang lain bahwasanya barang ini memang harganya lebih daripada itu. Siapa yang pernah ikut lelang? Di Malang ini ada lelang mobil nggak? Serang yang ada secara nasional tuh di Sidoarjo ya. Mobil-mobil ex perusahaan ya. Tarikan leasing ya. Bagi saya kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya ikut lelang? Ustaz? Saya tidak akan bisa menjawab boleh ataupun tidak boleh. Saya akan memperinci. Kenapa? Secara hukum aslinya mengikut lelang itu nggak apa-apa. Maksudnya ikut membeli dengan cara rebutan. Lelang kan rebutan kan? Ayo dibuka dengan harga 20 juta. Siapa yang mau nambah? 21. Ada yang mau nambah lagi nggak? 22. Nah, ini merebut ini itu nggak apa-apa. Itu bukan termasuk merebut pembelian orang lain yang ada larangannya dalam hadis al-bai'u ala bai'i akhi atau syira' ala syira'i akhi. Membeli di atas pembelian orang lain. Bukan. Kenapa? Karena ketika saya menawarkan ke orang lain, saya belum terjadi akad dengan Anda. Saya enggak mau dengan akad dengan Anda. 21 enggak mau saya. Siapa yang lain? Dan kamu juga sudah, dan Anda juga masuk ke sini tahu konsekuensinya seperti ini jualannya. 22. Nah, kalau ini yang Anda tanyakan, bolehkah cara jual beli seperti itu? Jawabannya boleh. Baik. Nah, cuma yang jadi masalah adalah
ketika nanti kita membolehkan akad lelang, jual beli lelang yang dilakukan oleh sebuah instansi. Anda sedang bertanya kepada saya sesuatu yang sedang dilakukan oleh instansi ini dalam menjual beli barang leasing, barang tarikan leasing. Saya ketika mengatakan boleh, yang ada terbayang adalah yang ini boleh. Anda bukan sedang membayangkan bolehnya hukum akad lelang secara fikih, bukan itu. Ini yang jadi bahayanya. Maka untuk yang ini saya nggak tahu. Jangan-jangan ada kezoliman yang dilakukan oleh mereka. Apa bentuk kezolimannya? Yaitu bentuk kezoliman terhadap pemilik barang yang ditarik. Jasa finance ketika menarik barang leasing ini boleh ditarik. Dan kalau di kita harus persetujuan undang-undang kan, cara menariknya benar-benar ada tata caranya sendiri. Nggak boleh menarik di pinggir jalan langsung itu. Allah alam, pokoknya ada undang-undangnya itu. Yang jelas, kenapa boleh ditarik? Gara-gara dia memang sudah melakukan akad. Saya beli motor ini secara kredit dengan gadai motor ini. Yang kalau tidak terlunasi, Anda tarik motor ini. Tapi masalahnya adalah setelah Anda tarik kemudian dilelang, ketika laku berapa yang diambil oleh leasing dan berapa yang dikembalikan kepada pemilik, itu kita nggak tahu. Jangan-jangan seluruh uangnya diambil oleh leasing walaupun di atas hutang dia yang masih belum terbayar. Padahal yang namanya lelang tarikan dari orang yang tertunggak hutang adalah tujuannya, misalnya dia punya tunggakan hutang 8 juta lagi motor ini, diambil, tarik, dilelang, ternyata motor ini laku 12 juta, maka 8 juta saya ambil, 4 juta saya kembalikan ke pemilik motor yang membeli dari saya. Kenapa? Saya menjual barang ini cuma untuk biar hutang saya kembali, 4 juta. Nah, apakah ini berlaku yang di tempat pelelang itu? Wallahu alam. Maka saya tidak berani mengatakan bolehkah ikut lelang di sini. Jangan-jangan Anda ikut membantu kezaliman yang sedang dilakukan. Ke-12 juta itu diambil oleh mereka. Ini nggak boleh. Ataupun lelang-lelang yang sudah dikontrol. Yang biasanya ini adalah lelang sitaan rumah. Rumah 2 miliar. Kok bisa lakunya 500 juta? Hasil lelang itu jangan-jangan sudah udah kamu diam ya, yang dipanggil cuma orang-orang itu lakunya 500 juta. Kenapa itu? Allahu a'lam. Kalau lelang secara jujur terbuka, kalau memang laku segitu ya sudah segitu. Tapi kalau sudah dikontrol, wallahu a'lam. Jadi perhatikan pertanyaannya ke hukum jual beli secara lelang atau ke pelelangan yang sedang diadakan itu. Kalau hukum lelang jelas yang di situ wallahu a'lam. Apakah ada unsur-unsur dalamnya yang terjadi kezoliman? Kalau ada, jangan sampai Anda ikut membantu kezoliman yang sedang mereka lakukan. Makanya untuk ini saya tidak bisa mengetahui. Makanya banyak tanya, Ustaz boleh nggak ikut lelang ini Ustaz? Ikut lelang ini? Wallahu a'lam. Karena sudah dia bertanya lelang ke tertentu. Baik. Nah, di lelang ini biasanya ada orang-orang yang melakukan najash, dinamakan oleh Rasulullah najash. Ada larangannya, wala tanajashu. Jangan kalian melakukan najash. Apa itu najash? Menaikkan harga untuk menunjukkan orang lain seolah-olah ini memang harganya pantas segitu. Sehingga saya, banyak yang rebutan ya. Ikut. Padahal nggak segitu. Yang menaikkan harga ini biasanya nggak mau beli. Bisa jadi dia sudah kong kali kong sama penjual, ataupun dia iseng sendiri. Yang jelas ini perbuatan dosa. Baik. Nah, kalau orang yang sudah terlanjur membeli gara-gara tertipu dengan harga ini, maka
Menurut Syekh Utsaimin ini merojikan dia punya hak khiyar. Oh, kembalikan, saya nggak mau segitu. Sebenarnya kan enggak, itu orang yang nipu harga itu kan. Cuma ada pendapat mazhab yang lain mengatakan enggak ada hak khiyar lagi dia. Sudah. Kenapa dia beli? Kenapa dia enggak meneliti dulu? Kenapa dia, misalnya salah dia lah itu. Jadi saya ingin katakan ada khilaf, namun Syekh Utsaimin di sini wallahu taala alam, beliau merojikan ada hak khiyar dia. Apalagi memang sudah kong kali kong sama penjual. Ini yang kedua. Ada khiyar ghaben, gara-gara tertipu dengan harga yang lebih. Ternyata yang menipu itu adalah orang-orang yang memang sengaja menipu dan tidak niat membeli. Yang ketiga adalah yang dinamakan orang yang tidak paham harga, mustarsil namanya. Orang yang seperti ini setelah membeli ternyata harganya dia kemahalan, setelah diketahui oleh orang lain, dia punya hak untuk mengembalikan. Jadi memang benar-benar orang yang nggak paham harga, orang yang ya mungkin seperti saya lah. Saya termasuk orang yang tidak berani membeli sesuatu sebelum lihat harga di supermarket. Dan saya orang yang kalau beli sesuatu pasti di supermarket lah, di minimarket lah. Kenapa? Harganya sudah ada di situ. Walaupun ditipu, bukan hanya saya yang kena. Nah, beli baju, saya nggak mau di pasar-pasar biasa, di mall, di supermarket yang sudah ada tulisan harganya. Kalaupun saya ditipu, bukan hanya saya yang kena tipu. Itu prinsip saya, tapi jangan diambil ya. Nah, kalau beda dengan prinsip ayah saya berani nawar-nawar sampai motong harga berani dia. Nah, ada orang-orang model seperti ini, model mustarsil, nggak paham harga dia. Dan saya ketika di Madinah juga seperti itu, mau pulang bawa oleh-oleh, itu saya tanya dulu ke teman, beli berapa kamu itu? Sekian. Saya datang, berapa Pak? Kalau ditawarin atas, saya langsung pergi. Nggak pernah untuk nurunnya ke situ juga nggak berani. Dan pernah saya beli jam cuma harga 20 real, saya kena 80 real. Saya bawa pulang. Berapa kamu beli sir? Teman dari Thailand. 20 itu. Saya beli ini 20. Ya Allah, kenapa? Maklum saya memang orang yang enggak paham harga lah gitu. Malah saya sampai sekarang pun paling malas belanja kecuali ke minimarket itu. Makanya kalau ada yang bilang ke saya, ada orang yang mari belanja ke toko rakyat UKM. Anak enggak setuju. Tahu UKM toko warung-warung kecil itu kan. Pernah beli susu kental manis Indomilk, langsung kalau di toko 10.000. Coba kalau ke minimarket itu 8.900. Ada gitunya kan? Masyarakat nggak ada yang model 900 itu, banyak 10.000. Berapa harganya? 15.000. Toko itu 13.700. Allah alam, itu punya istilahnya bukan pilihan dosa lah. Ini boleh, itu boleh. Anda mau membantu silakan ke sana. Tapi bukan berarti menyuruh jangan belanja di sana, harus belanja di membantu rakyat. Itu apa? Oke lah, warak boleh, hukum tetap kita fatwakan. Oh, nggak mau ke sana belanja di sana, terserah. Baik. Nah, mustarsil ini beliau Syekh Utsaimin mengatakan punya hak khiyar. Orang nggak paham harga ini kemudian ternyata setelah beli harga ditinggikan, setelah orang lain kasih tahu, oh saya kembali lagi minta lagi. Ada mazhab lain yang mengatakan seperti mazhab Syafi'i, mereka mengatakan enggak, mustarsil itu enggak berhak khiyar, sudah salah kamu kok. Kenapa kamu enggak beli sebelum menganalisa lebih, menawarkan harga lebih lagi. Wallahu a'lam. Jadi di sini pun ada khilaf para ulama tentang khiyar kebun. Tapi kalau yang pertama ada hadisnya, yaitu talaqi ar-rukban, mencegat orang-orang pedalaman yang mau menjual barang ke kota. Baik. Yang berikutnya adalah khiyar tadlis. Khiyar tadlis itu pengelabuan.
Kalau tadi ghaban itu bisa dikelabui dalam masalah harga, kalau sekarang pengelabuan dalam bagus tidaknya barang. Dikelabui oleh si penjual. Pengelabuan itu bisa menjadi dua, yaitu menutupi kekurangan ataupun menambah, menghiasi sehingga terlihat bagus. Contohnya ginilah, mobil yang sudah pernah bengkok asnya, kemudian diketok magic lurus lagi, itu kalau orang tahu turun harga nggak Pak? Turun harga. Kalau tahu sudah bengkok, dibetulkan lagi, luruskan lagi. Kalau tahu memang asli seperti itu, turun harganya. Tapi ini ditutupi. Nampak kayak nggak pernah bengkok. Ini termasuk tadlis. Ya. Dan ya silakan benda-benda lain. Kalau yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu onta atau kambing, onta. Pokoknya hewan yang diperah susunya itu tidak diperah sampai susunya nampak kenceng gitu. Sehingga ketika orang beli, ini hewan yang susunya banyak ini. Setelah diperah 1 hari habis. Oh, ternyata ini dikelabui saya. Emang sebenarnya asalnya seperti ini terus dia tiap hari. Tapi gara-gara nggak pernah diperah, jadi tertumpuk, jadi kayak ini. Beda dengan kambing itu emang setiap hari segini. Maka ini dinamakan musarrat. Hewan yang ditampung, bukan tampung, hewan yang ditahan susunya tidak pernah diperah, kemudian dijual biar orang lain nampak ini susunya banyak. Ini kata Rasulullah SAW, dia punya khiyar untuk mengembalikan karena dikelabui. Ini salah satu contoh di sana. Nah, untuk yang lain silakan praktekkan sendiri. Nah, dalam masalah mobil, dalam masalah motor, dalam masalah apa yang kira-kira kalau Anda kasih tahu ini harganya bisa turun. Sehingga kalau Anda tidak tahu ini harganya masih tetap, akhirnya Anda tertipu dengan harga yang bagus padahal dia jelek. Apa salahnya kita kasih tahu? Ini pas sudah pernah retak di dempul, tapi nampak bagus ini. Sudah bagus ini, sudah dilas lagi, sudah bagus, sudah ini. Tinggal bilang seperti itu. Terserah, nanti kita serahkan ke pendapat dia. Ya. Nah, yang seperti ini juga dia punya hak untuk mengembalikan. Karena sebenarnya dia nggak ridho. Nah, ini semuanya kita kembalikan masalah khiyar ini. Semuanya gara-gara ridho. Saya kalau tahu seperti ini nggak beli saya. Kalau tahu seperti ini nggak beli. Tapi gara-gara saya nggak tahu saya beli. Makanya saya ingin mengembalikan karena saya tidak tahu. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, khiyar cacat, khiyar aib. Khiyar cacat adalah hak pembeli untuk meneruskan atau melanjutkan jual beli karena dia mendapatkan cacat pada barang yang dibelinya yang tidak diketahui sebelumnya. Ingat ya, apa beda yang tadlis sama aib? Apa bedanya? Tadlis memang ditipu, Pak. Tadlis
memang dia sengaja menipu, menutupi. Dia tahu tapi ditutupi. Kalau aib, dia sendiri nggak tahu si penjual ada aib itu. Ternyata setelah dibeli, wah ada aib tuh ternyata. Ya, itu bedanya. Jadi masalah penipuan itu masalah dosa tersendiri. Ini kita berbicara masalah hak si penjual ataupun si pembeli. Maaf, ke kamar mandi. Baik, kita lanjutkan.
Inilah perbedaan antara khiyar tadlis sama aib. Ternyata dari perlakuan si penjual ataupun perlakuan si yang melakukan akad pedagang ini. Kalau tadlis sengaja memang dia menyembunyikan, padahal itu cacat. Kalau aib, terkadang tidak semua pembeli tahu barang yang sedang dijual itu ada cacat atau tidak. Ternyata ada cacat, dalam bungkusan ternyata cacat. Jadi kembalikan kepada dia, jangan sampai dia berdalih, oh saya nggak tahu. Itu kan dari pabrik, bukan gara-gara saya. Memang. Tapi kita kembalikan kepada Anda nanti kembalikan kepada pabrik. Saya tidak ada urusannya dengan pabrik karena saya beli dari Anda. Tapi Anda yang mengembalikan kepada pabrik. Itulah urutan-urutannya itu. Nah, ini yang perbedaan antara khiyar aib sama khiyar tadlis, yang kedua-duanya adalah cacat. Dan cacat di sini adalah cacat yang ketika di tangan si penjual. Cacat ini memang sudah ada ketika di tempat si penjual. Kalau cacat di tempat saya, setelah saya beli ternyata cacat, itu tidak ada khiyar di situ. Nah, bagaimana dengan garansi? Yang dengan garansi? Itu bukan kekhiyar garansi itu kebaikan dari si pedagang yang bisa kita katakan masuk pelayanan. Jadi sebenarnya rusak ketika setelah di tangan saya itu tanggung jawab saya, tapi ternyata si pedagang karena memberikan pelayanan untuk komersialnya atau menunjukkan atau tujuan komersial dia, sehingga garansi seumur hidup, garansi kerusakan perbaikan seumur hidup, garansi 2 tahun diperbaiki tanpa biaya, itu terserah dia. Nah, karena itu akadnya dia dengan Anda sebenarnya. Dia membuat akad, bukan akad khiyar, tapi akad akan memperbaiki secara gratis. Makanya Allah Ta'ala alam, kalau saya pribadi jaranglah ambil garansi itulah. Apalagi masalah HP itu biarinnya lah, sudah rusak, yang saya rusak saya serah saya gitu. Ya, karena memang seperti itu akadnya. Baik. Jadi yang dinamakan khiyar di sini adalah khiyar cacatnya ketika masih di tangan si penjual. Jadi saya membeli, cacatnya di sana saya ingin mengembalikan. Baik. Kalau cacat itu sudah diketahui ketika mau beli, ya sudah lihat ada cacatnya ini, itu sudah dianggap ridho. Kita di sini membahas cacat yang tidak diketahui ketika dicek sedang beli. Tapi kalau sudah tahu dicacat, sampai ke rumah ada orang yang pelin-pelan ya. Sekarang ngomongnya, saya nggak mau gitu. Loh, kan sudah kita kasih tahu Pak, itu ada cacatnya itu. Bapak rela dengan harga segitu cacat itu, tapi nggak ada khiyar lagi. Karena Bapak sudah tahu dan rela dapat ada cacat seperti itu dengan harga segitu. Dan saya tidak menipu. Baik, itulah namanya khiyar cacat ya, yang tidak diketahui, yang cacatnya terjadi cacatnya di tangan si penjual. Apa hak pilih dari si pembeli ini? Apabila telah diketahui bahwa pembeli memiliki hak khiyar, ketika dia tahu ternyata ada cacat, maka si pembeli bisa menentukan pilihan antara tiga pilihan. Yang pertama, kembalikan barang, minta uang sepenuhnya. Apa itu yang pertama? Yang kedua, ridho lah, nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa ridho. Nah, disinilah bedanya nanti tadlis itu dosanya dalam menipu. Kalau ini nggak dosa dia, penjual nggak dosa, dia nggak tahu kalau ada cacat itu, dia nggak menipu kok. Jadi dia ridho dengan harga segini, berarti tidak ditipu. Kalau yang tadi menipu dia sudah dosa, yang tadlis tadi itu. Ridho, baik. Yang ketiga apa? Kira-kira apa? Ini kembalikan, ngambil uang, ini enggak, uang barangnya tetap, uangnya biarkan sama penjual. Yang ketiga apa kira-kira?
Ya, selisih harga. Nah, cara menentukan selisih ini juga, cara menentukan selisih ini kita harus membedakan antara harga jual sama qimah, nilai asli. Contohnya gini, ada mobil-mobil bekas, nilai dia di pasaran itu 50 juta. Tapi dijual oleh dia karena kebaikan dia ataupun karena biar cepat laku, dijual 40. Nilainya berapa? Nilainya 50. Tahu kan istilah nilai kalau di audit itu nilainya 50. Tapi kalau dijual bisa 60, bisa di bawahnya. Bisa jual untung, bisa jual rugi. Baik, sekarang mari kita samakan ayat ini. Mobil ini nilai pasaran nilainya adalah 50 juta. Tapi saya menjualnya 40 juta. Ternyata kemudian ketahuan ada cacat. Dan cacat ini, dan cacat yang kita bahas adalah cacat yang menurunkan harga. Yang kalau ada cacat ini, saya nggak ridho dengan harga segitu. Itu kembali ke ridho lagi, karena semua jual beli itu kembali ke ridho. Baik. Dan saya ingin memilih yang ketiga, cara ketiga, minta selisih. Gimana caranya? Caranya adalah dikatakan oleh para ulama, jangan lihat dari harga jual dulu, lihat dari nilai dulu. Tanyakan kepada ahli, nilai aslinya mobil ini 50 juta. Dengan ada cacatnya ini, berapa nilainya? Oh, dengan ada cacat ini nilainya 40 juta. Jangan antum bilang, oh berarti kan pas. Ya, yang antum bilang, pas berarti antum beli 40 juta dengan harga cacat ini. Enggak. Baik, lihat. 50 juta dengan cacatnya ini adalah 40 juta. Pengurangannya berapa? Jangan main 10%. Karena kita akan praktekkan ke 40 juta nanti. Berapa persen? 20%. Maka kurangilah 20% dari nilai 40 juta itu. Kalau tadi, kalau benar-benar jual 50 kan dikembalikan 10. Kalau 40 juta berarti kembalikan berapa? 8 ya. 8. Jadi kan antum bilang, oh tuh lihat tuh, kalau dibilang kalau cacat 40 juta, berarti 40 juta ini sudah pas pergi kamu. Enggak. Itu nilai yang saya beli 40 ini nilai bagus. Harga bagus. Harga cacat dikurangi sebagaimana kamu mengurangi dari nilai aslinya kalau ada cacat. Bisa dipahami ya? Jadi kalau matematiknya gimana? A per B sama dengan X per Y ya. 40 per 50 X per 40. Berapakah harga sebenarnya harga cacatnya? Itu dikembalikan nanti. Bisa ya, 40 per 40 per 50 X per, ketemu persenannya sama kan? Nah nanti berapa itu dikembalikan. Nah ternyata berfungsi juga matematik di dalam fikih muamalah ya. Berfungsi perkalian. Itu kan memang ilmu matematik itu ilmu pasti. Maksudnya pasti susah gitu. Siapa yang musuhan sama guru matematik waktu SMA dulu? Paham sendiri lah itu. Baik. Keridhaan terhadap, nah tadi kita bilang bisa memilih ini, bisa memilih itu, bisa memilih yang tiga dari tiga ini. Di antaranya memilih ridho. Bagaimana bukti bahwasanya dia ridho terhadap cacat itu? Keridhaan terhadap cacat dapat dibuktikan dengan dua hal, dengan ucapannya atau dengan penggunaan barang cacat tersebut. Jadi ketika dia sudah saya ridho, udah mengucapkan, atau dia nggak mengucapkan, dipakai terus itu. Berarti kamu mau sebenarnya mobil gini. Nah kalau nggak ridho sudah berhentikan. Gak saya pakai, telepon orangnya,
ambil ataupun saya bawa hanya untuk ngantar, bukan masih pakai ya, berarti kamu ridho dengan uang cacat itu, kamu pakai terus. Nah, jadi tunjukkan keridhaan bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Yang berikutnya adalah poin dalam masalah ini, bolehkah menjual barang dengan mengatakan saya berlepas diri dari cacat barang ini? Itu dinamakan dengan jual baro'ah. Saya berlepas diri dari barang ini. Saya cari dulu kisah Ibnu Umar. Beliau pernah menjual secara baro'ah. Saya cuma lupa berapa harga yang beliau jual, harga. Dia jual, Ibnu Umar menjual budak dengan akad baro'ah senilai 800 dirham. Saya yang masalah angka-angka memang sering lupa. Nanti dijualnya 1.400 kalau nggak salah saya. Hadisnya $1.500 ya. Oke. 800 dengan 1.500. Oke. Ibnu Umar, seorang sahabat, pernah menjual seorang budak kepada seseorang seharga 800 dirham. Dan beliau menjual dengan cara baro'ah. Bi'tuka hadzal 'abda bil baro'ah. Saya menjual budak ini kepada kamu dengan cara akad baro'ah. Baro'ah itu apa? Saya berlepas diri dari cacat yang ada pada dia. Baik. Setelah dia ambil oleh budak orang-orang ini, ternyata kedapatan cacat. Datang kepada Ibnu Umar, kamu nipu saya. Kamu menjual budak ada cacatnya dan kamu tidak menyebutkan ada cacat itu. Loh, saya mengatakan saya menjual secara baro'ah. Dan saya tidak tahu ada cacat itu. Ada ini cacatnya, ada ini pada kamu. Enggak, saya jual budak enggak ada cacatnya dan saya tahu itu enggak ada cacatnya, saya jual baro'ah seperti itu. Punya debat. Akhirnya debat, datang ke Utsman bin Affan sebagai qadhi, sebagai hakim. Utsman bin Affan memutuskan sesuai dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Si yang menuduh mendatangkan bukti. Kalau si yang tertuduh cukup bersumpah saja. Si yang menuduh mengatakan ini ada cacatnya, itu buktinya cacatnya, dan Ibnu Umar menyembunyikannya, tidak menyebutkannya dalam jual beli, dan dia tahu sebenarnya ada cacat itu. Ibnu Umar mengatakan enggak, saya enggak tahu, dan saya sudah menjual barang ini secara baro'ah. Utsman bin Affan langsung Ibnu Umar mengatakan, kalau gitu Ibnu Umar, coba kamu bersumpah agar kamu menang,
Bersumpahlah atas nama Allah bahwasanya benar-benar kamu menjual ini dan kamu tidak tahu ada aib itu. Ada cacat itu kamu nggak tahu. Nggak berarti nggak sengaja menyembunyikan, nggak tahu. Ibnu Umar bilang apa? Enggak. Saya nggak mau bersumpah atas nama Allah hanya gara-gara untuk jualan. Kalau gitu kamu kalah, nggak apa-apa kalah. Dikembalikan budak, kembalikan uang berapa? 800 dirham. Kemudian apa yang terjadi? Ibnu Umar berhasil menjual kembali budak itu seharga 1.500 dirham. Berapa untung? 700. Pertanyaannya, sebenarnya dalam kasus perdata ini, kasus pengadilan ini, Ibnu Umar boleh bersumpah karena emang sudah diminta oleh hakim. Karena kasus ini berkaitan dengan hak seseorang. Tapi Ibnu Umar tidak mau bersumpah karena beliau lebih mengagungkan nama Allah, tidak mau dipakai hanya untuk jualan. Insyaallah. Itu. Padahal beliau di saat yang dibolehkan untuk bersumpah karena dituntut. Bagaimana dengan sekarang orang bersumpah tanpa disuruh hanya untuk jualan? Demi Allah ini segini. Demi Allah ini bagus sekali ini. Demi Allah ini memang semua orang suka ini. Demi Allah harganya segini saya beli. Alhamdulillah itu nggak boleh, Pak. Kata Rasulullah SAW, sumpah dengan nama Allah itu memang melariskan. Nah. Apa hadisnya? Melariskan dagangan, saya lupa lafalnya, tapi mumhiqatun lil barakah, tapi menghilangkan barokah dagangan. Laris, jangan orang percaya kan? Demi Allah ya, dia sumpahi, jenggotan lagi masya Allah ya. Nggak, Ibnu Umar nggak. Hanya sekedar untuk membela 800 dirham, kok mau saya menjual nama Allah? Nggak, kalah kamu, biarin kalah. Saya nggak rugi kok, budak kembali kan? Uang saya kembali kan nggak rugi saya itu. Ternyata malah dikasih untung oleh Allah SWT dengan menjualnya jadi 1.500 dirham. Nah di sini mari kita lihat, menjual baroah itu boleh atau tidak? Tulis kalau Ibnu Umar, boleh. Apa itu menjual baroah? Menjual baroah itu adalah menjual dengan mengatakan saya tidak mau tahu, saya berlepas diri, saya tidak tanggung jawab terhadap cacat yang kamu dapatkan nanti. Dan ini hanya boleh pada cacat yang tidak diketahuinya. Mengucapkan gini, baroah ya. Baroah apa? Baroah yang cacat saya tidak tahu. Yang saya tahu saya harus ngasih tahu. Kalau enggak jadi tadlis nanti. Contohnya apa? Contohnya, saya beli mobil bekas misalnya. Ketika dalam penggunaan saya ada yang cacat, gara-gara penggunaan saya. Cuma yang dulu, yang ketika saya beli cacat-cacat itu saya nggak tahu. Di dalam mesin apakah ada cacat, saya nggak pernah bongkar. Di dalam ini, saya nggak pernah ada keluhan di situ. Cuma di rim ini saya pernah ada keluhan. Pak, ini pernah cacat ini ya. Ini pernah tergesek ini ya. Ini. Yang lain, saya baroah. Karena saya nggak pernah bongkar juga. Saya nggak tahu juga. Begitu dia dapat yang tidak saya tunjukkan, dia nggak berhak mengembalikan. Nah, kasus Ibnu Umar tadi, kasusnya apa? Si orang yang pembeli ini menuduh Ibnu Umar menyembunyikan. Ibnu Umar mengatakan, tidak, saya tidak menyembunyikan. Yang kamu dapatkan itu saya tidak tahu ada cacat itu. Dan yang berarti itu termasuk yang baroah saya tadi. Nah, Utsman bin Affan menyuruh bersumpah bahwasanya kamu tidak tahu ada cacat itu. Nggak mau Ibnu Umar. Padahal benar-benar nggak tahu loh. Dia kalau bersumpah jujur, tapi nggak mau. Hanya untuk dapat 800 dirham harus pakai nama Allah. Ini urusan agama, itu urusan dunia, biar dunia. Masya Allah. Jadi kapan boleh jual beli baroah? Di cacat yang kita tidak tahu. Cacat yang kita tahu harus jelaskan. Jadi kalau ada ulama juga yang mengungkapkan,
baroah itu hanya boleh dicacat yang batin, yang dalam-dalam tuh nggak tahu. Yang zahir nggak boleh karena zahir itu gampang nampaknya. Nah, ya seperti itu kalau mau jual. Saya baroah ya, saya nggak mau tahu yang itu ya. Kok bisa seperti itu? Saya kan nggak tahu. Saya cuma tahu ada cacat ini nih. Yang di dalam itu ada cacat, saya nggak tahu. Boleh jual seperti itu? Boleh. Dan kalau dia dapatkan cacat nanti dalamnya, tidak berhak mengembalikan. Karena dia sudah menerima syarat baroah dari orang tadi. Ya. Maka, kalau di Syekh saya memisalkan tuh orang-orang yang tidak boleh baroah itu adalah yang sengaja, sebenarnya ucapan dia itu sebenarnya sengaja menyembunyikan. Dia bilang seperti ini, saya jual setumpuk besi seharga 1.000 real. Apa maksudnya setumpuk besi, Pak? Mobil setumpuk besi. Dibeli. Besok bilang, Pak ini ternyata rusak seperti itu. Apanya rusak? Mobil saya. Siapa yang jual mobil? Bapak kemarin saya jualkan setumpuk besi. Abi'ukakum hadid katanya. Butuhnya mobil tapi dibilang setumpuk besi. Kenapa? Karena kalau ada yang komplain, dibilang saya nggak jual mobil kemarin, Pak. Saya jual tumpukan besi. Mana rusak? Ini emang besi masih seperti itu kok. Itu sebenarnya dia lari dari cacat yang dia tahu. Itu nggak boleh. Kalau Anda mau baroah, larilah dari cacat yang Anda tidak tahu. Jadi paham ya? Ini tentang masalah khiyar aib. Dan khiyar aib itu harus menerima. Kalau benar-benar cacat, harus menerima. Dia bukan boleh terima atau tidak si penjual. Harus menerima, karena itu adalah otomatis juga. Baik, yang terakhir, khiyar takhbir bis tsaman. Khiyar karena berbeda dengan apa yang harga yang disebutkan. Tunggu ya. Baik, kita terangkan dulu. Khiyar karena ada perbedaan harga yang disebutkan. Ini berlaku pada jual beli amanah. Apa itu jual beli amanah? Jual beli itu dinilai dari menyebutkan harga atau tidak, menyebutkan modal awal atau tidak. Itu terbagi menjadi dua. Ada jual beli yang tidak menyebutkan harga dari awal, menyebutkan harga beli dari awal, yaitu dinamakan jual beli biasa. Ya, al-bay', jual beli biasa. Yaitu saya jual ini berapa, Pak? Jual 2.000. Modal Bapak berapa nih, Pak? Enggak usah nanya. Punya saya jual 2.000. Saya jual kambing untuk kurban 2 juta. Kamu belinya berapa sih? Kulaannya berapa sih? Enggak usah nanya. Ya. Jadi itu namanya jual beli biasa. Ada model kedua, yaitu jual beli dengan menyebut modal awal. Dinamakan jual beli amanah. Kenapa dinamakan jual beli amanah? Karena dia dengan menyebutkan harga itu
orang akhirnya bisa tahu berapa dikasih untung dia. Jadi benar-benar dia harus memegang amanah di sini. Baik, pertanyaan saya sekarang, antara dua model jual beli ini, menyebutkan modal awal dengan tidak menyebutkan modal awal, mana lebih baik kira-kira? Kedua-duanya boleh. Mana yang kira-kira lebih baik kita lakukan? Pak, kalau ditanya tentang kedua-duanya boleh, kemudian ditanya mana lebih baik, itu harus ada sisi, dari sisi mana Anda katakan baik. Tapi kalau antara baik dengan tidak, antara melanggar syariat dengan yang dibolehkan syariat, selesai sudah kita. Kenapa mengatakan ini? Ya karena itu dilarang. Enak kan? Ini kedua-duanya boleh. Tapi kira-kira kalau Anda mau jualan, mana kira-kira lebih baik? Pilih yang mana kira-kira jualan? Model yang pertama tanpa menyebutkan modal, ataupun model kedua menyebutkan modal awal. Pertama, kenapa kira-kira? Kenapa? Gimana? Ada apa? Ya, benar. Yang pertama yang lebih bagus tanpa menyebutkan. Kenapa? Khawatir penyebutan kita ini nggak amanah. Apa maksud nggak amanah? Yang kita sebutkan beda dengan yang dipahami oleh si pendengar. Kita ketika menyebutkan, ini modal saya 12.000, saya jual 15. 12.000 menurut saya adalah 12.000 harganya 10.000, ongkos ngepaknya gini, bawa ke sini, ongkos kirimnya gini, jadinya 12.000. Jadi pahami dia enggak? Dipahami dia modal awal saya 12.000 belinya. Jadi itu enggak akan matching. Mending aman dari situ, udah enggak usah sebutkan. Itu kalau mau aman ya. Nah, sekarang kita akan membahas masalah yang nomor 2 ini. Orang menjual dengan menyebutkan modal awal. Orang yang menjual dengan menyebutkan modal awal itu ada 3 macam. Yang pertama dinamakan murabahah, mencari untung. Baik, cari untung dia. Dengan cara apa? Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikatakan oleh para ulama zaman dahulu. Ini murabahah yang dibahas ulama di model gini. Bukan murabahah yang model sekarang. Murabahah model sekarang kan orang mau beli ke saya, baru saya beli dulu. Orang mau butuh mobil, saya nggak punya jual mobil, tapi mau murabahah dari saya, baru saya beli mobil dulu, tadi jual ke dia bayar secara cicil. Itu yang sekarang. Zaman dulu nggak gitu. Zaman dulu murabahah itu saya sudah punya barang, Pak. Saya sudah punya barang, saya sudah punya barang. Kemudian saya bilang gini, ini saya beli 12 juta. Ayolah kasih untunglah saya berapa. Itu namanya bai' murabahah. Ayolah kasih untung saya berapa. 12 juta setengah lah, naikkanlah. 13 juta ya, ayo deh. Jadi tawar menawar di atas 12 juta kita tawar menawar. Ya, jadi Anda pun akhirnya bisa memastikan menaikkannya itu gara-gara melihat modal awal yang Anda sebutkan. 12 juta atau naikkan ya 14 lah. 13.700 lah gitu. Ya udah deal. Nah, deal. Akhirnya Anda bisa mainkan modal dia 12, ngambil untungan 1.700.000 ya enggak apa-apa lah. Ya, barang ini nggak apa-apa lah, diambil untung segitu nggak apa-apa gitu. Beras, Anda bisa memperkirakan beras untungnya masa segitu apa gini. Nah, baju untungnya ya nggak mungkin segitulah. Kalau mobil nggak apa-apa untung segitu. Tapi bisa bedakan kan? Tanah bisa bedakan bagaimana untungnya. Ada pasti tahulah kalau mau beli. Wajar tidaknya kasih untung segitu. Ini namanya bai' murabahah. Yang bukan model sekarang. Model sekarang itu, Pak, tolong belikan mobil lah, nanti saya beli dari Bapak, saya kasih untung. Jadi belum punya, kita sudah mengadakan akad. Itu nggak boleh. Punya dulu baru mengadakan akad. Baik. Itu murabahah. Jadi menjual sesuatu, murabahah itu dari kata-kata ribah, mencari untung. Yaitu saya menjual sesuatu dengan menyebutkan pokok modal, kemudian saya minta orang itu menaikkan harga agar saya untung.
Apakah model seperti ini jual beli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih sebelum jadi nabi, ketika beliau memperdagangkan dagangannya Siti Khadijah? Wallahu alam. Saya dengar-dengar dari cerita waktu kecil seperti itu cara Rasulullah menjual katanya. Wallahu alam benar atau tidak. Jadi beliau menyebutkan ini, silakan ayo. Kita tawar-menawar di atas harga modal saya. Yang kedua adalah jual beli tauliyah. Tauliyah itu menjual senilai pokok. Apa istilahnya? Pokoknya kembali modal. Baik. Yang ketiga, al-muwadha'ah. Al-muwadha'ah itu di bawah harga modal. Ayo beli jual rugi. Jual rugi. Nah, di sini Pak, kalau Anda berbohong, maka itu dosa. Katanya jual rugi, katanya diskon. Tapi Anda diskon setelah Anda naikkan barang, itu nggak boleh. Anda telah mengatakan diskon, berarti sebenarnya yang dipahami oleh orang adalah diskon dari harga yang sebelumnya pernah Anda tawarkan. Tapi ternyata Anda diskon setelah Anda naikkan, diskon harganya sama dengan hari kemarin ketika Anda nawarkan. Itu pembohong. Itu ada khiyar di situ kalau ketahuan. Nah, sekarang khiyarnya di mana ini? Khiyarnya adalah ketika ada orang menjual, ini modal saya 12 juta, ayolah naikkanlah. Naik, tahu-tahu ternyata ketemu dinaikkan dengan 2 juta. 2 juta di atas harga 12 juta. Ternyata ketahuan harga pokoknya bukan 10 juta. Ternyata bukan 12 juta, ternyata 10 juta. Ternyata 10 juta. Nah, pasti si pembeli nggak akan ridho. Pak, saya naikkan 2 juta tuh gara-gara modal Pak 12 juta. Kalau saya tahu 10 juta nggak mungkin saya naikkan 12 juta Pak, pasti di bawahnya. Nah, disinilah dia punya khiyar untuk minta pengembalian apa kelebihan dia yang berikan tadi itu. Gimana caranya? Parsial kayak tadi. 2 juta per 14 dari 12 X per 10 juta. Dapat berapa kira-kira? Segitulah yang sebenarnya saya pantas menaikkan harga dari 10 juta. Sebagaimana saya telah menaikkan dari 12 juta menjadi menaikkan 2 juta dari 12 juta. Kalau saya tahu 10, nggak mungkin saya naikkan 12 Pak. Nggak mungkin saya naikkan 2 juta Pak. Saya kan di bawahnya. Nggak pantas itu. Seperti ternyata 12 juta, saya naikkan 2 juta. Ternyata saya belinya 55 juta. Oh gantian kalau gitu. Ganti saya nggak mau 2 juta. Enak sekali 2 juta dari keuntungan 2 juta dari apa istilahnya 5 juta. Nah, gak mau saya seperti itu, apalagi mengulangi. Berarti berapa pantas yang saya berikan untuk Bapak. Nah, itu dinamakan dengan khiyar bitakhbiri litakhbiri bisaman. Dia mendapatkan khiyar gara-gara harga yang dikasih tahu awalnya itu adalah salah. Maka dia perlu memperbaiki ataupun mengulangi lagi memperbaiki akadnya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini tentang khiyar. Semoga dapat kita pahami, semoga dapat kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu permasalahan tentang status jual beli dan status barang dagangan. Kemudian baru kita masuk dalam pembahasan riba. Mungkin pada pertemuan akan datang sudah kita masuk dalam pembahasan riba insyaallah. Demikian apa kita sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.